Nih, triple strike nih. Selamat sore penonton setia Mancing Mania dimanapun berada. Cerahnya cuaca di Bima membuat saya ingin kembali merasakan sensasi strike predator karang penghuni laut di Bima. Demi mendapatkan waktu yang tepat saat jam makan ikan, perjalanan pagi pun saya lakukan. Menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari kota Bima, saya disuguhi pemandangan indah selama perjalanan. Untuk sampai ke tempat kapal sandar, saya dan tim melewati berbagai jenis medan jalan. Udara dan cuaca pagi yang bersahabat di Pantai Bima membuat saya ingin segera turun ke laut dan menuju spot. Pagi ini saya udah di Pantai Runtu nih, di Bima sama teman-teman dari Bima, sama ada Om Beri juga dari Medan. Saya mau coba spot-spot Runtu. Persiapan pun segera saya dan teman-teman lakukan. Tidak adanya dermaga membuat saya sedikit kesulitan dan memakan waktu untuk menaikkan barang ke dalam perahu. Ombak dan gelombang yang cukup besar membuat dermaga agak sulit dibuat di daerah ini. Sekalipun dibuat, tidak akan bertahan lama karena hantaman dari ombak yang terkadang sangat besar. Setelah dipastikan tidak ada yang tertinggal dan semua barang diatur dengan rapi, kapal pun berangkat menuju spot yang diinginkan. Masing-masing pemancing langsung sibuk menyiapkan piranti yang akan dipakai. Teknik jigging akan kita pakai pada mancing kali ini. Terkadang sarapan yang sudah tersedia pun tidak akan disentuh karena asik menyiapkan alat. Kapal pun diparkir menyesuaikan dengan titik spot. Tanpa diberi perintah, satu persatu langsung menurunkan umpan. Umpan yang saya pakai adalah timah yang telah dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai ikan. Berat dari umpan pun bervariasi, dari mulai 50 gram hingga ratusan gram tergantung kebutuhan. Cara memainkannya, metal jig dimasukkan ke dalam air hingga ke dasar, setelah itu reel digulung secara perlahan ataupun cepat secara berulang-ulang. Umpan akan terlihat seperti ikan yang bermain di dalam air. Hal ini terus dilakukan hingga umpan mendapatkan sambaran. Fish on. Walau sepertinya bukan ikan besar yang menyambar umpan saya, tapi ini sudah membuktikan saya tidak boncos di trip kali ini. Seekor kurisi kecil menempel di metal jig saya kali ini. Ikan ini bisa hidup bergerombol di dalam laut dan biasanya tidak bisa dirilis kembali karena mengalami dekompresi. Saat angin. Mantap. Karena tidak menurunkan jangkar, kapal mudah digeser terbawa arus sehingga harus kembali bergerak untuk menentukan posisi yang pas untuk memancing. Walau kapal belum parkir dengan benar, umpan Bobby sudah disambar ikan. Ikan laut. Strike. Di haluan kapal dengan santai, Yudi terus memompa jorannya. Karena seringnya mancing di spot ini, ia sudah tahu betul karakter ikan di sini. Seekor ikan kerapu menjadi tangkapan pertamanya kali ini. Adanya kerapu yang terpancing menandakan dasar yang berupa batu atau karang yang memang menjadi rumah bagi ikan. Mancing mania. Mantap. Strike. Strike. Parade strike terus terjadi. Zaki, pemuda asal Jawa Timur ini memainkan perannya. Menggunakan joran jenis light jigging, ia semakin menikmati tarikan dari ikan yang memakan umpannya. Sayang, hanya seekor ikan barakuda yang menyangkut di kailnya kali ini. Teknik jigging terus dilakukan untuk mendapatkan ikan. Pada saat cuaca agak berangin seperti ini, biasanya ikan lebih agresif dalam memakan umpan.
Colongan merupakan istilah pemancing saat ada waktu tenang musim angin di laut. Ayo, nih triple strike nih. Saya Bang Haji mau Berry. Mantap. Satu persatu secara bergantian umpan saya dan teman-teman dimakan. Mantap. Dimulai dari Yudi di haluan kapal yang menaikkan barakuda. Sayang ikan aji berhasil meloloskan diri. Segitiga itu apa? Kini tinggal saya dan Berry yang masih berusaha menaikkan ikan. Saya pun mengikuti jejak Yudi yang hanya menaikkan barakuda. Lepas. Bye. Ya, rilis. Barakuda lumayan lah, nggak boncos. Ayo Om Berry, tinggal Om Berry nih. Hanya tinggal Berry saja yang masih mengusahakan ikan yang menyangkut di kail umpannya. Walau sudah tidak muda lagi, tapi semangat lelaki asal Madura ini patut diacungkan jempol. Akhirnya hewan penghuni karang berukuran besar berhasil ditaklukkan di tangan Berry. Strike! Akhirnya, Ming tidak hanya jadi penonton pada trip kali ini. Usahanya untuk terus melakukan jigging berbuah hasil. Tali PE harus terus diusahakan tegang agar ikan tidak dengan mudah meloloskan diri. Dari jenis tarikannya, sepertinya bukan ikan karang yang memakan umpannya. Benar saja, seekor ikan plagis berhasil dinaikkan ke atas kapal. Ikan tongkol merupakan ikan yang mencari makan di permukaan. Ikan ini selalu bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain secara bergerombol. Strike! Kali ini tarian umpan metal jig saya membuahkan hasil. Menggunakan reel jenis overhead, saya berusaha menaikkan ikan. Kenikmatan yang membuat pemancing ketagihan dalam memancing ialah tarikan pertama ikan dalam menyambar umpan. Dari jenis tarikannya sepertinya bukan ikan besar yang menyambar, tapi ini sudah cukup membuat saya senang. Akhirnya ikan penghuni karang berhasil saya naikkan. Nih, lumayan nih kerapu. Emang di Bima ini lagi baratan sebenarnya. Jadi kita mainnya colong-colongan. Jadi kalau misalnya agak-agak anginnya reda sedikit, kita turun lagi ke laut. Dan kayaknya agak-agak berpengaruh. Kemarin juga badai, terus gerhana juga kan, sama ada gempa bumi ya di sini. Jadi kayaknya agak berpengaruh sama ikannya di sini. Oke, mantap. Walau angin semakin bertiup kencang, bukan berarti ikan tidak makan. Ini terbukti sibuknya Ming mengatur tempat agar ia lebih mudah untuk meladeni perlawanan ikan di belakang kapal. Dengan posisi yang tepat, tentunya kita akan sedikit lebih mudah untuk menaikkan ikan ke atas kapal. Ikan terus bermanuver untuk meloloskan diri. Bukan tidak mungkin tali dapat tersangkut di bawah kapal atau terkena pemancing lain. Seekor giant trevally menjadi tersangka yang membuat Ming kerepotan. Mancing mania, mantap. Semakin siang, angin mulai kembali bertiup cukup kencang. Karena keasikan memancing, kami tidak menyadari adanya air laut yang masuk ke dalam kapal karena tingginya gelombang. Melalui lubang cerobong asap, ABK pun secara bergantian menguras air agar kapal tidak tenggelam. Mancing pun mulai terasa kurang nyaman dan sepertinya ikan mulai tidak makan karena terlalu cepatnya kapal bergeser menjauh dari titik spot terbawa ombak. Saya dan tim pun memutuskan untuk kembali ke darat untuk beristirahat dan menyimpan tenaga untuk esok. Di hari berikutnya, laut terlihat sangat bersahabat dari pinggir pantai. Inilah uniknya memancing colongan pada musim baratan. Kita tidak bisa mengetahui kapan laut menjadi flat dan bisa saja di siang atau sore harinya berubah menjadi bergelombang.
Saya dan teman-teman memutuskan untuk kembali ke laut mencari predator karang di Laut Bima. Kapal langsung menuju spot andalan dan jigging kembali dilakukan. Tidak menunggu lama, sambaran langsung terjadi. Fish on. Yudi langsung sibuk mengatur jorannya. Memancing dengan teknik jigging memang memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Bayangkan kita harus menaikkan ikan yang berontak dari kedalaman 100 meter dengan bobot 5 atau bahkan puluhan kilo. Akhirnya seekor kerapu cukup besar menyerah di tangan Yudi. Nggak ada lawan. Mana ini? Mancing mania, mantap. Strike. Dengan gayanya yang santai, Barry tidak memberi kesempatan ikan untuk melawan. Menggulung secara kontinu memang sangat diperlukan agar ikan tidak ada kesempatan mengumpulkan tenaga untuk meloloskan diri. Akhirnya seekor sweet lips atau yang lebih dikenal dengan sebutan lencam babi berhasil dinaikkan. Mantap, Om! Mancing mania, mantap. Saya pun ikut mencicipi tarikan ikan di spot ini. Dan spot Trevally menjadi ikan pertama saya untuk hari ini. Pagi-pagi nih dapat Trevally, keluarga Trevally, Golden Trevally sini kalau kita lihat ya yes, lumayan lah pagi-pagi buat mengawali strike. Ya, mantap. Fish on. Belum sempat kameramen beristirahat, keributan sudah terjadi kembali kapal. Aji, pemancing asal Sumbawa, sedang asik memompa jorannya. Dengan banyaknya ikan karang yang naik, membuktikan bahwa dasar laut di Rontu Bima masih sangat terjaga. Mancing mania, mantap. Fish on. Rio, peserta baru pada trip ini pun langsung mendapatkan hasil. Dengan posisi melawan arus, ia mencoba meladeni perlawanan ikan. Ini akan menjadi cukup sulit karena ikan akan bergerak masuk ke kolong kapal. Akhirnya kembali seekor kerapu berhasil dinaikkan. Mancing mania, mantap. Umpan saya pun kembali dimakan. Wah, sepertinya memang sedang ada pertemuan ikan di bawah. Sampai Fogot yang harusnya pemakan karang ikut memakan umpan saya. Mancing mania, mantap. Ya, oke, tidak apa-apa. Fish on. Ya, aduh keras, mantap. Kali ini Ketut merasakan ganasnya tarikan ikan. Manuver ikan yang bergerak tidak beraturan menandakan bukan ikan karang yang memakan umpannya. Dengan joran jigging kelas ringan, semakin sulit pria yang berprofesi sebagai dokter ini menaikkan ikan. Akhirnya setelah setengah jam ikan yang hidup berteritorial ini berhasil dinaikkan. Mantap! Rilis. Mancing mania, mantap. Tidak menunggu lama, umpan kembali dimakan. Strike! Marcel, satu-satunya anak kecil pada trip ini pun ikut mencicipi tarikan ikan.
Umpan metal jig yang ia mainkan sendiri mendapat sambaran yang sepertinya besar. Dengan bersusah payah dan tidak ingin dibantu, ia berusaha untuk menaikkan ikan. Sekali lagi ikan yang selalu menunggu makanannya di balik karang, masuk ke dalam kapal. Good job, Marcel. Fish on. Hanya jadi penonton sedari tadi, akhirnya Edo juga berhasil mendapatkan sambaran. Pria yang terkenal paling jahil di antara teman-teman yang lain ini berusaha menaikkan ikan dengan cepat agar tidak terlalu lama diganggu oleh yang lain. Nih, Bang Edo nih, kawan Kevin. Ini Bang Edo nih. Dari kemarin nebeng doang masuk gambarnya. Orang strike nebeng, orang strike nebeng. Sekarang strike beneran ternyata. Gantian kita mau nebeng nih. Setelah ditunggu lama, ternyata hanya seekor pogot besar yang tersangkut di kailnya. Waduh, amsyong mas bro. Mantap Om. Perolehan pogot Edo sepertinya menjadi yang terakhir pada trip ini. Langit kembali menjadi gelap dan angin mulai berhembus di tengah laut. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, saya dan teman-teman memutuskan untuk menyudahi memancing lebih awal. Siang ini kita merapat dulu nih ke darat karena emang anginnya kencang banget. Terus kita mau coba bakar-bakar ikan. Jadi dari ikan yang kita dapat hasilnya mau kita coba bakar ya, buat makan siang. Yuk. Rasanya tidak ada salahnya menikmati ikan fresh hasil tangkapan sendiri sambil menikmati pemandangan laut di Rontu. Tanpa diberi aba-aba, Mastur sang kapten kapal langsung membersihkan ikan untuk dimasak. Masyarakat sekitar pun tiba-tiba berdatangan untuk sekedar memberi bantuan. Oh, si pingkangnya kendaknya mas. Kita kan sandar di salah satu kampung nih di Gara-gara Bima, di Paparon. pantainya. Jadi ternyata baik banget ibu-ibu. Jadi ngelihat kita mau bakar-bakar ikan, ibu-ibu ini malah ngeluarin bumbu-bumbu. Jadi kita dikasih bawang, cabut bawang tadi. Ini masih ada pohonnya, masih ada daunnya, masih ada tanah-tanahnya, sama tadi ada daun kemangi ya kayaknya ya. Ada daun kemangi, jadi benar-benar disambut banget kita. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman numpang buat mau bakar ikannya. Tapi emang kalau ciri khasnya orang-orang Indonesia tuh gitu, ramah. Enak. Kemewahan tidak selalu dapat mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, dengan hanya menikmati ikan bakar dan duduk bersama serta saling berbagi dan bersenda gurau, menjadi kebahagiaan yang tak ternilai harganya.